Baiklah, pada kesempatan berikut kita akan mengikuti tips kesehatan yang akan dibagikan oleh Ibu Siti Gondo. Kami persilakan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saat ini di seluruh dunia kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Suatu fakta yang nyata dengan tingkat penyebaran yang begitu cepat. Belum ada obat yang dapat diandalkan untuk mengatasi masalah ini. Satu-satunya cara yang saat ini sedang dilakukan adalah dengan memberikan vaksinasi. Pertanyaannya adalah, apakah semua yang divaksinasi akan menghasilkan antibodi yang dapat mengatasi virus corona ini? Tidak. Lebih konkretnya, apakah orang yang sudah divaksin pasti kebal, tidak akan kena lagi terpapar COVID-19? Belum tentu. Jadi apa yang dapat kita perbuat? Presentasi pada hari ini berjudul Keep Germs at Bay. Itu adalah suatu istilah yang berarti mari kita kendalikan kuman, virus, sakit penyakit corona misalnya, dan menjaga agar tidak menimbulkan masalah. Bagaimana caranya? Tingkatkan sistem imun kita dengan pola hidup sehat alami. Sebab pola hidup tidak sehat akan menghalangi pembentukan antibodi. Baik kita divaksin atau belum divaksin, tetapi pola hidup kita yang tidak sehat, misalnya kurang tidur, maka pembentukan antibodi akan terhambat. Kita tahu kita hidup di tengah-tengah patogen, mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit yang ada di sekeliling kita, bahkan ada di dalam tubuh kita. Sistem imunitas kita tidak baru aktif ketika kita terbaring sakit, tetapi sistem imun itu terus bekerja setiap saat di dalam pertempuran setiap hari untuk melindungi kita dari patogen tersebut. Jadi, untuk dapat terkena infeksi, kita tidak perlu untuk kontak langsung dengan orang sakit. Sesungguhnya ada virus yang terpendam di dalam kita, yang siap untuk menyerang kita ketika fungsi imunitas kita lemah. Itu bagaikan musuh dalam selimut. Itulah sebabnya, keep germs at bay. Kita kendalikan kuman dan menjaga agar jangan sampai hal itu menimbulkan masalah bagi kita. Tidak cukup hanya cuci tangan kita saja, kita harus menjaga sistem imunitas kita sehat dan prima. Banyak penyakit infeksi pada manusia berasal dari hewan. Itulah yang disebut penyakit zoonosis. Kita mendapatkan TBC dari kambing, campak dan cacar dari ternak, demam tipes dari ayam, virus flu dari kuda, dan saat ini virus corona diduga berasal dari kelelawar dan binatang liar yang dijual di pasar hewan di Wuhan, China. ISPA, infeksi saluran pernapasan atas, merupakan infeksi pada saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus, bakteri, serta berbagai macam zat yang terkandung dalam udara. Setiap nafas yang kita hirup, kita memasukkan ribuan bakteri. Setiap gigitan makanan yang kita makan, kita dapat saja menelan jutaan lebih kuman. Sebagian besar dari kuman-kuman tersebut tidak berbahaya. Sebagian lagi dapat menyebabkan penyakit infeksi yang serius dan menyebabkan kematian seperti COVID-19 sekarang ini. Ketika kita sakit, kita perlu mempraktekkan etika yang baik dengan batuk atau bersin ke dalam lekuk lengan kita untuk menghindari penyebaran droplet dan menghindari pencemaran tangan kita. Sebab saudara, 10 sumber pencemaran terburuk adalah jari-jari kita. Jika kita batuk ke tangan kita akan mentransfer penularan ke segala sesuatu yang kita sentuh, mulai dari saklar lampu, tombol lift, gagang pintu, dan sebagainya. Jadi jagalah tangan kita bersih sebelum menyentuh mata, hidung, dan mulut setelah kita kontak dengan permukaan umum. Namun, beberapa penyakit tetap akan dapat menembus garis pertahanan pertama, yaitu mempraktekkan kebersihan tangan. Ada orang tidak pernah kontak dengan orang luar, tidak pernah keluar rumah, dan selalu menjaga kebersihan tangan, tapi terpapar infeksi COVID-19. Itu sebabnya penting untuk menjaga sistem imunitas kita berfungsi prima melalui makanan dan pola hidup sehat. Sistem imunitas, selain dari sistem saraf, itu adalah suatu sistem terintegrasi yang begitu kompleks. Sistem imunitas itulah yang melindungi kita dari serangan asing.
Dan itu terdiri dari berbagai organ, sel darah putih, dan juga protein yang disebut antibodi. Semuanya membentuk suatu kerjasama untuk melawan patogen yang masuk ke dalam tubuh. Sebenarnya tidak ada satu komponen tunggal yang dapat mengembalikan fungsi kekebalan tubuh. Kita semua dilahirkan dengan kekebalan tertentu terhadap kuman yang menyerang sejak hari pertama kita dilahirkan. Kekebalan bawaan ini termasuk penghalang eksternal tubuh kita, yaitu garis pertahanan pertama melawan patogen seperti kulit dan selaput lendir tenggorokan dan usus. Respon kekebalan bawaan ini bersifat umum dan tidak spesifik. Jika patogen berhasil menghindari sistem kekebalan tubuh bawaan, maka kekebalan spesifik atau adaptif yang didapat itu akan bekerja. Lapisan pertama perlindungan tubuh antara lain adalah kulit kita. Di bawahnya terdapat sel darah putih neutrofil yang menyerang dan menelan patogen secara direct, secara langsung. Dan berikutnya adalah natural killer cell yang membunuh sel tubuh yang terinfeksi dengan virus ataupun sel kanker. Bagaimana natural killer cell dapat mengenal patogen dan sel yang terinfeksi? Hal itu ditandai untuk dihancurkan oleh antibodi yang dihasilkan oleh suatu jenis sel darah putih lain yang disebut dengan B cell atau sel B. Bagaimana mengaktifkan sistem imun kita itu? Ini ajaibnya saudara. Sistem imun kita itu dapat mengaktifkan dirinya sendiri secara berkala pada saat-saat adanya risiko besar. Puji Tuhan, ada sejumlah makanan alami yang Tuhan ciptakan untuk mempertahankan imunitas kita. Untuk keep the germs at bay. Kita dapat mengendalikan kuman dan menjaga agar kuman tersebut tidak menimbulkan masalah bagi kita. Penelitian membuktikan bahwa ada satu hubungan antara memakan makanan yang bersifat nabati atau vegetarian, sayur-sayuran, buah-buahan, dan polong-polongan, dan sistem imun. Dalam suatu percobaan pada sekelompok orang usia 65 tahun ke atas, dibagi ke dalam dua grup. Grup pertama sebagai kontrol grup mengkonsumsi sayur dan buah kurang dari 3 porsi sehari. Grup 2 mengkonsumsi 5 porsi lebih. Kedua grup ini diberikan vaksin untuk mencegah pneumonia. Tujuan pemberian vaksin ini adalah untuk merangsang sistem imun untuk memproduksi antibodi terhadap penyakit pneumonia tersebut. Didapati, grup yang mengkonsumsi sayur dan buah 5 porsi lebih memiliki antibodi 82% lebih banyak dibanding grup yang mengkonsumsi sayur dan buah lebih sedikit. Terbukti, sayur dan buah-buahan dapat meningkatkan sistem imun tubuh kita. Sekarang, kami hendak menunjukkan satu jenis sayur-sayuran lain, yaitu keluarga cruciferous atau kubis-kubisan, yang mampu untuk mengaktifkan suatu jenis sel darah putih yang namanya IEL. Apa itu? Nanti kita lihat. Sebelumnya, kita lihat terlebih dahulu pada beberapa fakta menarik yang Tuhan ciptakan pada tubuh manusia. Kita sudah tahu bahwa area permukaan yang paling luas yang terpapar dengan dunia luar dari tubuh kita adalah kulit kita. Sekitar 2 meter persegi lah luasnya. Namun rupanya paparan terbesar dari tubuh kita kepada dunia luar bukan kulit kita, melainkan lapisan usus kecil. Sekitar 200 meter persegi, kira-kira seluas lantai rumah rata-rata. Itu berarti 100 kali lebih luas daripada permukaan kulit luar kita ini. Area permukaan yang besar dari usus halus ini diperlukan untuk proses pencernaan dan penyerapan kompleks yang berlangsung di dalamnya. Usus kecil adalah saluran pencernaan yang terpanjang, kurang lebih 3 meter di dalam manusia hidup. Itu 2 kali lebih panjang daripada apa yang ada di mayat. Karena memang mayat tidak ada lagi kontraksi otot di dalamnya. Mengapa usus kecil yang panjangnya 5 kali daripada usus besar disebut usus kecil? Disebut kecil karena memang diameternya kecil, sekitar 1 inci atau 2,5 cm. Dibanding usus besar yang berdiameter 3 inci, 7,5 cm. Dan di usus kita ini, lapisan tersebut sangat-sangat tipis.
1/50 juta meter tebalnya. Dengan kata lain, dinding pembatas yang memisahkan aliran darah kita dengan dunia di luarnya itu berkali-kali lipat lebih tipis dari sehelai kertas. Bandingkan tadi dengan lapisan kulit, tebalnya kira-kira 2 mm. Terdiri dari berlusin-lusin lapisan sel pelindung yang menjaga kulit kita ini atau tubuh kita dari dunia luar di luar tubuh. Mengapa kita tidak memiliki lapisan yang tebal di dinding usus untuk melindunginya? Karena tubuh harus menyerap nutrisi dari makanan. Jika lapisan usus itu lebih tebal, maka nutrisi akan mengalami kesulitan untuk menembusnya. Maka dengan lapisan tipis yang begitu fragile, antara bagian yang steril dengan bagian luar, kita memerlukan suatu sistem pertahanan yang cukup. Dan memang, di sini ada sistem imun kelompok sel darah putih yang disebut IEL tadi, intraepithelial limfosit, yang berfungsi menciptakan dan memperbaiki kondisi daripada lapisan tipis usus ini, dan kedua sebagai garis pertahanan usus terhadap patogen. Limfosit ini, sistem imun ini, IEL ini ditutupi oleh yang namanya AHA reseptor. Berpuluh-puluh tahun para ilmuwan tidak menemukan kunci yang pas untuk bisa membuka pintu AHA reseptor ini. Sebab kalau saja kita tahu kunci untuk membuka AHA reseptor ini, maka kita dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Dan baru ditemukan bahwa kuncinya ada di brokoli. Sayur-sayuran keluarga kubis-kubisan ini, cruciferous, brokoli, Brussels sprout, kale, kembang kol, kubis, itu mengandung suatu fitonutrisi yang diubah oleh asam lambung menjadi suatu kunci yang cocok untuk AHA reseptor untuk dapat mengaktifkan pasukan imun IEL tersebut. Dengan demikian, kita tahu sekarang bahwa senyawa nutrisi khusus yang ada di sayur jenis cruciferous bekerja melalui AHR ini untuk meningkatkan fungsi imun usus kita. Kehadiran sayur-sayuran tersebut di usus bekerja untuk meningkatkan sistem imun kita bekerja dengan baik. Jadi, apabila kita tidak makan sayuran dalam setiap makanan kita, kita dapat merusak strategi tubuh kita untuk melindungi kita. Dan menariknya saudara, kekebalan yang dihasilkan dari sayur kubis-kubisan seperti brokoli itu tidak hanya melindungi kita terhadap patogen dalam makanan, tetapi juga terhadap polutan yang ada di sekitar kita seperti asap rokok, asap mobil, asap-asap pembakaran, dioksin, dan lain-lain, di mana senyawa-senyawa daripada sayur-sayur kubis-kubisan ini dapat membloknya. Ada sesuatu yang menarik di sini saudara. Namun ternyata kemampuan memblok racun itu tidak hanya terbatas pada makanan nabati saja. Ada satu produk hewan yang juga berpotensi memblok efek racun dioksin yang dapat menyebabkan kanker itu. Tahukah saudara di mana itu? Yaitu urin unta, air kencing unta. Jadi berikutnya, kalau anak saudara tidak mau makan buah-buahan dan sayur-sayuran, saudara dapat berkata begini, ayo nak, mau pilih mana? Brokoli atau air kencing unta? Ayo silahkan pilih sendiri. Oke, sekarang kita akan melihat natural killer cell, yaitu jenis sel darah putih yang sangat penting dari sistem imun kita. Mengapa? Karena responnya sangat cepat terhadap sel yang terinfeksi virus dan sel kanker. Disebut natural killer cell karena memang tidak membutuhkan paparan sebelumnya terhadap suatu penyakit untuk dia bisa aktif. Tidak seperti beberapa bagian daripada sistem imun yang baru aktif setelah mempunyai riwayat terpapar sebelumnya, seperti misalnya cacar air. Artinya, kita tidak perlu sakit kanker dulu, baru natural killer cell kita ini bekerja. Luar biasa, saudara. Untuk pencegahan penyakit, berbagai macam beri-berian muncul sebagai pemenang menurut suatu lembaga research.
Karena senyawa pada beri-beri ini mengandung anti kanker yang dapat menangkal, mengurangi, dan memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh oksidatif stres dan inflamasi. Namun kemudian baru-baru ini diketahui bahwa buah-buahan beri-berian ini juga dapat meningkatkan jumlah natural killer cell. Luar biasa. Berikutnya, apakah ada makanan yang dapat meningkatkan, tadi meningkatkan jumlah, sekarang apakah ada yang dapat meningkatkan aktivitasnya? Supaya kita bisa tahu seberapa efektifkah natural killer cell ini menghancurkan sel-sel kanker? Ada, saudara. Salah satunya adalah suatu rempah yang namanya kardamom atau bahasa Indonesianya kapulaga. Kita bisa membuat campuran blueberry dan kapulaga. Kita bisa pakai untuk misalnya jadi topping oat kita, atau dibuat smoothie, atau bahkan dibuat jadi kue sehat. Atau kita bisa memasukkan kapulaga bersama-sama dengan kunyit dan sebagainya di resep-resep masakan kita. Karena rempah-rempah seperti itu berkhasiat luar biasa. Saat ini kita mau lihat, seandainya ada obat atau suplemen yang dapat mengurangi jumlah hari sakit kita karena infeksi saluran pernapasan misalnya menjadi separuh atau 50%, apakah saudara tertarik? Pasti ini akan menjadi komoditi yang laris banget. Namun memang ada sesuatu yang dapat meningkatkan sistem imun kita secara free dan dapat mengurangi hari sakit kita sebanyak 50%. Apakah itu? Gerak badan. Tidak perlu mengambil waktu gerak badan yang banyak untuk mendapatkan hasil. Penelitian menemukan bahwa jika kita membiarkan anak-anak kita berlari hanya 6 menit saja, sirkulasi sel imun di dalam darah meningkat hampir 50%. Di sisi lain, olahraga yang teratur dapat membantu mencegah penurunan imun yang disebabkan oleh penambahan usia. Satu studi mendapatkan bahwa para wanita setengah baya yang jarang bergerak, yang memiliki risiko 50% terkena sakit saluran pernapasan, kemudian mereka mulai melakukan program berjalan setengah jam sehari, maka risikonya turun menjadi 20%. Apa yang sesungguhnya terjadi ini? Bagaimana gerak badan yang sederhana dapat menurunkan risiko terkena infeksi? Ini saudara jawabannya. Kurang lebih 95% dari semua infeksi itu dimulai di permukaan yang lembab atau berlendir seperti mata, lubang hidung, dan mulut. Semua permukaan ini dilindungi oleh antibodi yang namanya IgA, imunoglobulin tipe A, yang memberikan kekebalan dengan menetralisir dan mencegah virus masuk ke dalam tubuh kita. IgA di dalam air liur misalnya, itu merupakan garda pertahanan terdepan terhadap infeksi saluran pernapasan seperti radang paru-paru, pneumonia, dan influenza. Gerak badan yang moderate dapat meningkatkan level IgA ini dan menurunkan secara signifikan kemungkinan terkena gejala-gejala seperti flu. Dibandingkan dengan kelompok orang yang jarang bergerak, maka mereka yang melakukan olahraga aerobik 30 menit seharinya selama 3 kali seminggu, dilakukan selama 12 minggu, memiliki kenaikan 50% level IgA di air liur mereka. Dan memiliki gejala-gejala infeksi saluran pernapasan yang jauh lebih sedikit. Jadi saudara, aktivitas fisik yang teratur itu dapat memperbaiki fungsi imun kita dan menurunkan risiko terkena infeksi saluran pernapasan. Namun, olahraga yang berlebihan mempunyai efek yang sebaliknya. Jika kita yang tadinya tidak aktif kemudian menjadi aktif, risiko infeksi menurun ketika kita mulai aktif berolahraga. Tetapi pada suatu titik tertentu, olahraga dan stres yang berlebihan dapat meningkatkan risiko infeksi karena merusak fungsi imun. Hal-hal apa lagi yang dapat kita lakukan untuk dapat mencegah atau keep germs at bay?
Hindari sumber-sumber makanan yang berpotensi menyebabkan keracunan makanan bagi kita. Di Amerika Serikat, racun makanan yang paling menimbulkan beban atau biaya kesehatan yang besar adalah salmonella. Dan juga bahkan menimbulkan kematian. Banyak orang menghubungkan salmonella ini dengan telur. Hasil penelitian mendapatkan bahwa bakteri patogen salmonella dalam telur masih tetap hidup dengan metode memasak telur scrambled, setengah matang, bahkan juga telur mata sapi. Mungkin kita akan bertanya, bagaimana kalau omelet, telur dadar, dan French toast? Para peneliti dari Purdue University menyatakan bahwa salmonella tetap hidup juga di telur dadar, omelet, dan French toast. Bahkan juga di telur yang direbus sampai 8 menit sekalipun. Bagaimana dengan daging ayam? Itu juga adalah sumber bakteri salmonella yang paling banyak. Hal ini telah diketahui secara luas. Bahkan para industri peternakan mengatakan adalah sesuatu yang normal apabila daging ayam itu terkontaminasi dengan salmonella. Eat your own risk. Karena terlalu mahal kalau tidak jual ayam yang sudah positif salmonella. Rugi besar. Itu adalah fakta yang ada di pasar kita, saudara. Bagaimana sekarang dengan daging? Bakteri-bakteri lainnya pada daging bahkan dapat mengkontaminasi semua perkakas masak yang kita gunakan sekalipun sudah dicuci dengan air panas dan sabun. Jadi sekalipun mungkin kita tidak makan daging hewani, kita berisiko terinfeksi bakteri patogen apabila kita mengolahnya dengan perkakas-perkakas kita sendiri. Yang lainnya adalah patogen Yersinia yang ada di daging babi. Saudara sekalian, itu adalah bakteri kuman sakit penyakit yang dapat menimbulkan keracunan pada makanan manusia. Sebagai take away message, saudara sekalian, melakukan langkah-langkah kebersihan atau vaksin sekalipun tidaklah cukup untuk memperoleh kesehatan seutuhnya. Kita dapat terpapar sakit, kita bahkan tetap dapat terpapar sakit sekalipun kita tidak pernah kontak dengan orang lain. Begitu fungsi imun kita turun. Maka dorman virus itu akan menyerang kita dan membuat kita menjadi sakit. Keep germs at bay. Kendalikan kuman virus sakit penyakit dan jaga agar tidak menimbulkan masalah dengan menghidupkan pola hidup sehat. Sehingga kita terlindung dari berbagai kuman penyakit yang ada di udara ataupun di makanan kita. Makan lebih banyak sayur dan buah, lakukan gerak badan yang teratur, lebih banyak makan makanan nabati, untuk mencegah kita keracunan makanan dengan mengurangi paparan kita pada bakteri patogen yang mematikan yang ada di daging hewani. Terima kasih, Tuhan memberkati.